Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari, pada saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab waktu dan kesempatan yang cukup baik ini tetap Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami hendak menggunakan waktu dan kesempatan yang cukup baik ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami siap mendengarnya, dan ajari kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada saat ini dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan ini bagi kita adalah terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Di dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Hari Pentakosta dikenal sebagai hari raya ucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum. Tetapi sejak adanya pengalaman para rasul di hari Pentakosta, yang kisahnya dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, maka sejak saat itu para rasul serta semua murid Kristus mengenal hari Pentakosta sebagai hari raya ucapan syukur dan hari turunnya Roh Kudus. Sebab pada hari itulah para rasul dihinggapi dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada hari ini seluruh gereja sedang memperingati dan merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah, yang dikenal sebagai hari raya ucapan syukur dan hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan ini memiliki arti bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai dan sumber sejahtera bagi semua orang yang bersedia menjadi murid-Nya. Ia memberikan damai sejahtera melalui kehadirannya yang selalu menyingkapkan
dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Hal ini terlihat jelas ketika ia hadir di tengah-tengah murid-muridnya untuk menyingkapkan dan menyatakan kebenaran tentang kebangkitannya, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kegelisahan dan ketakutan lagi. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, selanjutnya di dalam perikop yang kita baca tadi diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk membagikan damai sejahtera kepada segala bangsa. Mereka harus menyingkapkan dan menyatakan kebenaran kepada segala bangsa, supaya segala bangsa juga dapat memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebagai bekal dan jaminan bagi mereka, ia berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari sekalian, perkataan ini memiliki arti bahwa Tuhan Yesus memahami keterbatasan murid-muridnya, sehingga ia memberi Roh Kudus untuk menyertai dan memperlengkapi diri mereka. Roh Kudus diberikan untuk tinggal dan turut bekerja di dalam diri mereka. Roh Kudus akan memimpin mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Roh Kudus akan berkuasa di dalam diri mereka untuk mengampuni dosa orang atau menyatakan dosa orang tetap ada. Dan Roh Kudus juga akan memberikan berbagai-bagai jenis karunia bagi mereka, sehingga karunia itu akan menjadi pegangan mereka untuk menyatakan, untuk menyingkapkan kebenaran kepada segala bangsa. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, sebagai murid Kristus, kita percaya bahwa Tuhan telah memberi damai sejahtera di dalam hidup kita, sebab Ia telah menyingkapkan dan menyatakan kebenaran kepada kita melalui firman dan perbuatannya kepada kita. Kini Tuhan Yesus mengutus kita untuk membagikan damai sejahtera tersebut kepada segala bangsa. Kita harus menyingkapkan dan menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, melalui firman Tuhan ini, marilah kita bergerak untuk membagikan damai sejahtera tersebut kepada segala bangsa. Mari kita singkapkan dan kita nyatakan kebenaran agar segala bangsa memperoleh damai sejahtera. Dan untuk merespon pengutusan itu, serta untuk menjalani pengutusan itu, bahwa kita akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran bagi segala bangsa, supaya segala bangsa memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita perlu menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus di dalam diri kita, menerima kehadiran Tuhan memimpin, menyertai, dan memperlengkapi diri kita. Dan percayalah saudara-saudari sekalian, ketika kita menerima Roh Kudus pasti menuntun kita dan memperlengkapi kita di dalam melakukan dan menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses membagikan damai sejahtera kepada segala bangsa tersebut. Roh Kudus akan tetap memberikan karunia-karunia bagi kita, sehingga kita akan dapat menjalani tahap demi tahap setiap kesulitan yang terjadi, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Ajari dan tuntun kami Bapa untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami akan membagikan damai sejahtera kepada segala bangsa, untuk menyingkapkan dan menyatakan kebenaran kepada segala bangsa. Dan bantu kami Bapa, ajari kami Bapa, untuk menerima Roh Kudus-Mu di dalam diri kami,
karena kami telah mengetahui dan percaya bahwa ketika Roh Kudus-Mu hadir di dalam diri kami, maka kami akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus turun untuk melingkupi diri kita dan untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.